Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, selamat pagi semuanya. Semoga semuanya dalam keadaan sehat dan tetap semangat ya. Oke, kali ini topik yang akan kita bahas adalah tentang jenis-jenis penelitian. Oke, sebenarnya saya share screen dulu ya. Oke, oke, jenis-jenis penelitian. Apa sih metode penelitian itu? Metode penelitian adalah cara ilmiah untuk mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan tertentu. Cara ilmiah ini berdasarkan pada ciri-ciri ilmuwan seperti rasional, empiris, dan juga sistematis. Apa itu rasional? Nah, penelitian rasional ini penelitian dilakukan dengan cara-cara yang masuk akal sehingga terjangkau oleh penalaran manusia. Sedangkan untuk yang empiris, penelitian ini dilakukan dengan cara yang digunakan dapat diamati dengan indera manusia melalui pengamatan ya, observasi. Sedangkan untuk sistematis ini penelitian yang melalui proses menggunakan langkah-langkah tertentu yang bersifat logis. Oke, jenis penelitian dapat dikelompokkan berdasarkan tujuan, metode, tingkat eksplanasi, analisis, jenis data. Tapi untuk kali ini Bu Ririn mungkin akan sampai membahas tentang tujuan dan metode saja ya. Oke, nanti kita sambung lagi. Oke, berdasarkan tujuan, penelitian itu adalah bersifat terapan. Apa sih terapan itu? Yaitu penelitian yang diarahkan untuk mendapatkan informasi yang dapat digunakan untuk memecahkan masalah. Wah, permasalahan tertentu ya, kasus kasus atau apa gitu ya. Untuk penelitian murni atau dasar, penelitian ini dilakukan diarahkan sekedar untuk memahami masalah dalam organisasi secara mendalam tanpa ingin menerapkan hasilnya. Hanya mengobservasi saja ya, memahami masalah dari kelompok tertentu. Oke, sedangkan berdasarkan metode di sini ada beberapa ya untuk penelitian itu, jenis-jenis penelitian. Ada survei, ex post facto, eksperimen, naturalistik, polarized research, action research, penelitian evaluasi, secara dan lain-lain. Oke, untuk yang pertama, penelitian survei. Nah, penelitian survei ini dilakukan pada populasi besar maupun kecil, tetapi data yang dipelajari adalah dari data dari sampel yang diambil dari populasi tersebut. Sehingga ditemukan kejadian-kejadian yang relatif, distribusi, dan juga hubungan-hubungan antar variabel sosiologis maupun psikologis. Untuk penelitian ex post facto, penelitian ini dilakukan untuk meneliti peristiwa yang telah terjadi, yang kemudian merunut ke belakang untuk mengetahui faktor-faktor yang dapat menimbulkan kejadian tersebut. Jadi kayak sebab akibat gitu ya dari suatu peristiwa atau fenomena. Sedangkan eksperimen penelitian ini berusaha mencari pengaruh variabel tertentu terhadap variabel yang lain dalam kondisi yang terkontrol secara ketat. Variabel independennya dimanipulasi oleh peneliti. Untuk penelitian naturalistik, di sini penelitian digunakan untuk meneliti pada kondisi objek yang alami. Oke, untuk polarized research, yaitu penelitian yang dilakukan pada atau analisis terhadap masalah-masalah sosial yang mendasar, sehingga temuannya dapat direkomendasikan kepada pembuat keputusan untuk bertindak secara praktis dan menyelesaikan masalah. Sedangkan penelitian action research atau PTK ya, yang familiar dalam dunia kita pendidikan, dan yang bertujuan untuk mengembangkan metode kerja yang paling efisien sehingga biaya produksi dapat ditekan dan produktivitas lembaga dapat meningkat. Penelitian evaluasi, proses pembuatan keputusan yaitu untuk membandingkan suatu kejadian, kegiatan, dan produk dengan standar dan program yang telah ditetapkan. Sedangkan penelitian sejarah atau historis ya, yaitu penelitian yang berkenaan dengan analisis yang logis terhadap kejadian-kejadian yang berlangsung di masa lalu. Sumber datanya bisa primer. Oke, menurut tingkat eksplanasi di sini ada deskriptif, komparatif, asosiatif, hubungan. Oke, apa sih deskriptif itu?
penelitian yang dilakukan untuk mengetahui nilai variabel mandiri baik satu variabel atau lebih, atau independen ya, tanpa membuat perbandingan atau penghubungan dengan variabel yang lain. Sedangkan komparatif di sini adalah kebalikannya, suatu penelitian yang bersifat membandingkan variabelnya masih sama dengan penelitian variabel mandiri, tetapi untuk sampelnya ini lebih dari satu atau dalam waktu yang berbeda. Untuk asosiatif hubungan, penelitian korelasi ya, ini penelitian yang bertujuan untuk mengetahui hubungan antar dua variabel atau lebih. Jenis-jenis penelitian di sini itu ada kuantitatif dan juga kualitatif. Tapi ini untuk pertemuan minggu depan saja ya. Kita hanya membahas tentang eh, metode penelitian berdasarkan apa tadi metode dan juga eksplanasi. Sini ya. Ini pendekatannya secara rasional tadi, empiris, sistematis. Eh, ini dikelompokkan beberapa tadi ya, ada tujuan, metode, tingkat eksplanasi, analisis jenis data. Nah, untuk kali ini itu tujuan dan metode saja ya. Jenis-jenis metodenya nanti kita bahas di pertemuan yang kedua ya. Metode tadi ada dua ya, kualitatif dan kuantitatif. Saya stop. Oke, jadi penelitian, metode penelitian dapat difahami ya di cara ilmiah untuk mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan tertentu. Nah, tadi cara ilmiah tadi kan berdasarkan pendekatan tiga tadi ya, rasional, empiris, dan juga sistematis. Oke, sampai sini dulu penjelasan Bu Ririn tentang jenis-jenis penelitian. Untuk pertemuan ini kita bahas di selanjutnya ya. Oke, saya akhiri eh, meeting kita hari ini. See you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.